Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok perlindungan varietas tanaman dari kelas Hak Perlindungan Kekayaan Intelektual akan mempresentasikan hasil dari kajian kami. Di sini ada nama-nama kelompok kami. Yang pertama itu ada Deden Sidik Solehudin yang ber-NPM kan 231053, kemudian ada saya sendiri dengan NPM 2310068, kemudian ada Elza Larissa dengan NPM 2310072, yang terakhir ada Hasna Rania Rafasa dengan NPM 2310113. Nah, di sini ada latar belakang yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Latar belakang PVT atau perlindungan varietas tanaman, yang pertama itu Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi sumber daya genetik tanaman yang sangat kaya dan beragam. Dalam konteks pembangunan pertanian nasional, pemanfaatan sumber daya genetik ini harus memainkan peranan vital dalam menghasilkan varietas tanaman unggul yang adaptif, produktif, dan tahan terhadap berbagai tantangan lingkungan serta perubahan iklim. Inovasi dalam pemuliaan tanaman jadi kunci dalam mendorong peningkatan produksi pangan dan ketahanan pangan nasional. Namun, di balik peran strategis pemuliaan tanaman terdapat kebutuhan mendesak untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hasil inovasi tersebut. Perlindungan varietas tanaman atau disebut PVT merupakan salah satu bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual yang secara khusus ditujukan bagi pemulia tanaman yang berhasil menciptakan varietas baru. Dengan adanya perlindungan ini, pemulia memiliki hak eksklusif atas penggunaan varietas tersebut untuk jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam instrumen hukum nasional dan internasional. Kemudian ada konvensi internasional dan dasar hukum PVT di Indonesia. Di Indonesia sendiri, PVT dimulai sejak 1990 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kemudian pada tahun 92 terbit lagi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 92 tentang sistem budidaya tanaman, disusul oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 92 tentang karantina hewan dan tanaman. Semua peraturan perundangan tersebut bukan hanya mengatur parsial tentang PVT. Baru pada 2000, melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, Indonesia memiliki undang-undang yang sudah rinci mengatur tentang PVT. Nah, di sini ada beberapa peraturan perundangan, diantaranya ada perjanjian internasional yang memuat berkaitan dengan konvensi PBB tentang keanekaragaman hayati atau United Nations Convention on Biological Diversity. Konvensi ini tentang perlindungan varietas tanaman baru. World Trade Organization atau Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights and International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture antara lain mewajibkan kepada negara-negara termasuk Indonesia mempunyai dan melaksanakan peraturan perundang-undangan hak kekayaan intelektual. Kemudian ada Convention on Biological Diversity. Konvensi ini ditandatangani pada 5 Juni 1992 pada KTT di Rio Janeiro. Konvensi PBB tentang lingkungan dan pembangunan. Konvensi ini berlaku efektif pada 29 Desember 1993 yang telah diratifikasi oleh 174 negara termasuk Indonesia. Kemudian ada the International Union for the Protection of the New Varieties of Plants. Yang keempat ada World Trade Organization. Yang kelima, yang terakhir ada International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture. Baik, yang pertama di Indonesia PVT sudah dimulai sejak tahun 1990, yakni dengan diterbitkan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam, hayati dan ekosistemnya. Yang kedua, tahun 1992 terbit kembali yaitu UU Nomor 2 Tahun 1992
1992 tentang sistem budidaya tanaman. Dan yang ketiga disusul oleh UU 16 tahun 1992 tentang karantina hewan dan tanaman. Dan yang keempat, pada tahun 2000, Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur dengan tegas tentang PPT melalui UU 029 tahun 2000 tentang pelindungan varietas tanaman disusul oleh beberapa peraturan pelaksanaannya. Undang-undang ini lahir sebagai respon terhadap kebutuhan untuk mengadopsi sistem perlindungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip konvensi internasional, Union for the Protection of New Varieties of Plants atau UVOV, serta sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam perjanjian perdagangan internasional seperti Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Right atau TRIPS dalam kerangka WTO, yang dimana mengapa nih PPT penting? Menurut AZP Panwit dalam bukunya yang berjudul Framework for the Introduction of Blend Beer Right, dinyatakan hak PPT bertujuan menyediakan varietas baru bagi masyarakat, akses varietas dari luar negeri bagi para pemulia keanekaragaman genetik, dan mendukung upaya peningkatan nilai ekspor. Lebih lanjut dikatakan bahwa sistem PPT yang efektif akan memberikan keuntungan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, promosi pemuliaan tanaman, yaitu HKI, memberikan hak eksklusif atau jaminan hukum kepada pemulia untuk mengeksploitasi varietas baru. Hal tersebut sebagai wadah PPT untuk mempromosikan kegiatan pemuliaan tanaman yang menjadi bagian dari industri perbenihan. Yang kedua, membuat varietas tersedia untuk komunitas petani dan masyarakat. Konsekuensi PPT adalah melindungi, memperkenalkan, dan memastikan varietas aman di pasar. Tanpa PPT, perusahaan benih atau pemuliaan tanaman akan berhati-hati melepas varietas ke pasar. Nah, yang ketiga, memudahkan akses varietas asal luar negeri dan teknologinya. PPT menstimulasi aktivitas pemuliaan, akan menstimulasi pemuliaan luar negeri untuk mengenal varietas mereka ke negara yang menerapkan sistem PPT dengan efektif. PPT ini mampu melindungi investasi jangka panjang pemuliaan dari luar negeri. Petani dapat memilih banyak pilihan dalam penggunaan varietas guna meningkatkan produksi pemulihan lokal dan mendapatkan keuntungan dari tersedianya plasma nova baru untuk program pemulihan. Yang keempat, meningkatkan keragaman genetik. Penerapan PPT mendorong pemuliaan untuk terus melakukan inovasi melalui persilangan rekayasa atau pemulihan konvensional sehingga dihasilkan varietas-varietas baru dengan karakter genetik yang lebih beragam. Keragaman genetik ini sangat penting untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian karena menyediakan sumber sifat unggul seperti ketahanan terhadap hama, penyakit, perubahan iklim, serta peningkatan kualitas dan kuantitas hasil produksi. Nah, ruang lingkup perlindungan ini yang pertama ada sesuai penjelasan UU nomor 29 tahun 2000 yang dimana pada pasal 2 ayat 1 yang dimaksud dengan varietas dari spesies tanaman yang dapat diberi hak PPT adalah semua jenis tanaman. Dan yang kedua, jenis tanaman tersebut baik berbiak secara genotarik maupun secara vegetatif kecuali bakteri, bakteroid, mikroplasma, virus, viroid, dan bakteriofag. Dan yang ketiga, varietas yang akan diberikan hak PPT merupakan varietas yang penggunaannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesulitan norma agama, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup. Lanjut oleh rekan saya. Silakan dilanjut oleh. Baik, selanjutnya prosedur dan tata cara permohonan hak PVT. Yang pertama, pemohonan hak PVT diajukan kepada pusat PVT-PP secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan membayar biaya sejumlah tertentu. Yang kedua, biaya permohonan hak PVT berbagi atas kategori pemohon sebagai berikut. Yang pertama, kategori pemohon
Perorang WNI, lembaga penelitian milik pemerintah, perguruan tinggi dalam negeri, biayanya 150 varietas. Yang kedua, perorangan WNA, perusahaan dan lembaga penelitian non-pemerintah, biayanya 250 per varietas. Lanjut, setiap permohonan hak PVT hanya dapat diajukan untuk satu varietas. Permohonan hak PVT dapat diajukan oleh yang pertama pemulia tanaman, yang kedua orang atau badan hukum yang memperkerjakan pemulia atau yang memesan varietas dari pemulia, yang ketiga ahli waris, yang keempat pemerintah penerima lebih lanjut atas hak varietas yang bersangkutan, yang terakhir konsultan PVT. Yang ketiga, persyaratan pemohonan hak PVT berdasarkan pihak yang mengajukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang atau badan hukum atau konsultan PVT harus disertai dengan surat kuasa kursus bermaterai, cukup dengan mencantumkan nama dan alamat lengkap kuasa. Yang kedua, ahli waris harus disertai dengan dokumen bukti ahli waris. Yang ketiga, penerima lebih lanjut hak atas varietas yang bersangkutan disertai oleh bukti penerima hak. Yang terakhir, pemulia orang atau badan hukum yang memperkerjakan pemulia atas yang memesan varietas dari pemulia. Penerima lebih lanjut hak atas varietas tanaman yang bersangkutan atau ahli waris yang pemohonnya tidak bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Indonesia, harus melalui konsultan PVT di Indonesia selaku penerima kuasa. Lanjut alur pemohonan. Yang pertama, pemohonan mengajukan pemohon hak PVT secara tertulis ke pusat PVT PP. Permohonan hak PVT dinyatakan diterima apabila persyaratan telah lengkap dan benar. Yang kedua, setelah menerima permohonan, pusat PVT PP melakukan pemeriksa terhadap kelengkapan dokumen dan persyaratan dalam waktu paling lambat 30 hari kerja. Yang ketiga, jawaban atas permohonan hak PVT akan diberikan secara tertulis, yaitu diterima, dikembalikan, atau ditolak. Yang keempat, permohonan hak PVT dianggap sudah diterima pada saat tanggal pusat PVT PP menyatakan berkas permohonan telah lengkap. Yang kelima, apabila permohonan dikembalikan karena masih ada kekurangan dalam persyaratan, pusat PVT PP akan memberitahukan kepada permohonan untuk melengkapi persyaratan dalam waktu paling lambat 3 bulan sejak tanggal pemberitahuan. Yang keenam, apabila dalam jangka waktu tersebut permohonan belum dapat memenuhi kekurangan kelengkapan yang diminta, pusat PVT memberitahukan kepada permohonan bahwa permohonan hak PVT dianggap ditarik kembali. Yang ketujuh, apabila semua persyaratan administratif telah disampaikan secara lengkap, pusat PVT akan memberikan bukti tertulis yang merupakan bukti perlindungan sementara. Yang terakhir, pusat PVT-PP akan melakukan pemeriksaan persyaratan pemohonan hak PVT yang telah disampaikan secara lengkap selambat-lambatnya. 6 bulan setelah tanggal penerimaan permohonan hak PVT. B. 12 bulan setelah tanggal penerimaan permohonan dengan hak prioritas. Lanjut. Durasi perlindungan. Durasi perlindungan atau jangka waktu PVT sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, Pasal 4 adalah yang pertama, jangka waktu PVT. Yang pertama itu 20 tahun untuk varietas tanaman semusim. Yang kedua, 25 tahun untuk varietas tanaman tahunan. Yang kedua, jangka waktu PVT sebagaimana permohonan dimaksud pada ayat 1 dihitung sejak tanggal pemberian hak PVT. Yang terakhir, sejak tanggal pengajuan permohonan hak PVT secara lengkap diterima kantor PVT sampai diberikan hak tersebut. Kepada permohon diberikan perlindungan sementara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya bagaimana bentuk perlindungan hukum yang didapat para pemegang hak PVT jika terjadi pelanggaran. Pemegang atau pemilik hak PVT mendapatkan perlindungan hukum sehingga berhak menuntut melalui jalur hukum kepada pihak yang melakukan pelanggaran hak PVT. Hukuman atas pelanggaran hak PVT ini diatur dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000. Disebutkan bahwa jelas
Barang siapa dengan sengaja melakukan salah satu kegiatan, memproduksi atau memperbanyak benih, menyiapkan untuk tujuan propagasi, mengiklankan, menawarkan, menjual atau memperdagangkan, mengekspor, mengimpor, dan mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam butir A, B, C, D, F, dan G tanpa persetujuan pemegang hak PVT dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak 2.500.000.000 rupiah. Boleh next. Pasal 10 Undang-Undang PVT ini memberikan pengecualian terhadap beberapa kegiatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak PVT, yaitu yang satu, penggunaan sebagai hasil panen dari varietas yang dilindungi sepanjang tidak untuk tujuan komersial. Hal yang dimaksud dengan tidak untuk tujuan komersial adalah kegiatan perorangan, terutama para petani kecil untuk keperluan sendiri dan tidak termasuk menyebarluaskan kepada kelompoknya. Hal ini perlu ditegaskan agar pangsa pasar bagi varietas yang mendapat PVT tetap terjaga dan pemegang hak PVT tidak dirugikan. Lalu penggunaan varietas untuk dilindungi untuk kegiatan penelitian, pemuliaan tanaman, dan perakitan varietas baru. Pemulia diberikan kebebasan menggunakan varietas yang dilindungi sebagai induk persilangan sepanjang tidak digunakan sebagai varietas turunan esensial yang berasal dari varietas yang dilindungi atau varietas yang telah terdaftar dan diberi nama. Lalu ada penggunaan oleh pemerintah atas varietas yang dilindungi dalam upaya pengadaan pangan dan obat-obatan dengan memperhatikan hak-hak ekonomi pemegang hak PVT. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerawanan pangan dan ancaman terhadap kesehatan masyarakat. Namun pelaksanaannya harus tetap memperhatikan kepentingan pemulia atau pemegang hak PVT karena penetapan ketentuan tersebut itu harus dituangkan dalam bentuk keputusan presiden. Boleh next. Di sini ada tantangan implementasi di lapangan. Yang satu ada rendahnya partisipasi pemulia lokal. Banyak petani dan pemulia lokal ini belum menyadari pentingnya perlindungan hukum terhadap varietas tanaman yang mereka kembangkan. Pengetahuan yang terbatas mengenai prosedur pendaftaran serta manfaat hukum dan ekonomi dari hak PVT ini membuat partisipasi mereka dalam sistem perlindungan ini masih rendah. Lalu yang kedua ada dualisme kepentingan antara hak individu dan komunal. Salah satu isu kompleks dalam konteks perlindungan varietas di Indonesia adalah konflik antara pendekatan individualistik dalam Undang-Undang PVT dengan kenyataan sosial budaya bahwa banyak varietas tanaman itu merupakan hasil kolektif komunitas adat atau petani lokal. Selanjutnya, lemahnya penegakan hukum. Dalam hal terjadi pelanggaran hak PVT ini, proses penegakan hukum masih menghadapi hambatan baik dari sisi substansi hukum maupun kapasitas kelembagaan, ketidaktegasan dalam pemberian sanksi, kurangnya kapasitas lembaga penegak hukum untuk menangani kasus kekayaan intelektual, serta lemahnya mekanisme pengawasan lapangan menyebabkan banyak pelanggaran tidak tertangani tuntas. Yang terakhir ada ketidaksesuaian regulasi sektoral. Seringkali ditemukan tumpang tindih dan ketidaksinkronan antara regulasi pelindungan varietas dengan kebijakan sektoral lainnya, seperti kebijakan pelepasan varietas, perizinan edar benih, serta konservasi sumber daya genetik. Selebihnya saya serahkan kembali pada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya untuk rekan-rekan semua. Mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.